Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 458. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hati, dia menggunakan tangan ini untuk menikam pria kesayangannya sampai mati. Walaupun itu hanya ilusi, sampai sekarang tangan kanannya sedikit gemetar. Namun sesaat kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan tangan kanannya perlahan menjadi tenang. Kemudian dia berbalik dan pergi seolah-olah dia adalah orang yang baik-baik saja. Dia mengguncang sosoknya dan datang ke pintu masuk gua. Di sana sudah ada Kaisar Pantom dan Master Sekte Iblis Ilusi. Melihat Master Sekte dan Kaisar Pantom di pintu masuk gua, tidak ada kejutan atau keterkejutan di wajah Chen Sisi. Dia hanya acuh tak acuh. Kemudian dia melangkah maju dan membungkuk sedikit. Sesaat Kaisar Pantom melihat wajah Chen Sisi, tiba-tiba dia merasa kedinginan. Perasaan yang diberikan Chen Sisi padanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu semacam rasa dingin yang sangat dalam. Baiklah, kamu berhasil dan menyelesaikan perjanjian kita, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Terima kasih Master Sekte, kata Chen Sisi. Tidak perlu berterima kasih, semuanya dicapai dengan kerja keras Anda sendiri. Jika Anda tidak memiliki kekuatan ini, maka Anda akan mati di sini, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Tidak, saya masih harus berterima kasih kepada Master Sekte atas kultivasinya. Jika bukan karena Master Sekte, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke gua ini. Master Sekte lah yang memberiku kesempatan ini, kata Chen Sisi. Kaisar Pantom kaget mendengar ini. Bukankah itu hukuman untuk memasuki gua hantu neraka? Bagaimana itu bisa menjadi sebuah peluang? Sekarang aku masih hidup dari gua hantu neraka. Master Sekte, kamu harus memenuhi janji awalmu, kata Chen Sisi. Master Sekte Iblis Ilusi mengangguk dan tiba-tiba berkata kepada Kaisar Pantom, "Pantom, kamu kembali dulu." "Yah, baik." Kaisar Pantom menurut dan berbalik untuk pergi. Ini adalah informasi dari Istana Berkabut selama setahun terakhir ini. Master Sekte Iblis Ilusi mengangkat tangannya dan tiba-tiba sebuah batu giok jatuh ke tangan Chen Sisi. Chen Sisi segera melepaskan gelombang kekuatan jiwa dan menuangkannya ke dalam batu giok. Setelah beberapa saat dia sudah tahu tentang beberapa kejadian baru-baru ini di daratan. Master Sekte, bukankah Anda mengatakan bahwa Istana Berkabut dan Kekaisaran Xuanyuan berada dalam satu kelompok dan tidak mungkin ada konflik, kata Chen Sisi. Saya juga heran. Saya sangat yakin Sang Guan Xiner dan Peng Xiaoyu pasti berkolusi. Namun entah kenapa keduanya jatuh ke dalam konflik. Bahkan Gunung Tiandi dan keluarga Mo telah dihancurkan. Dan keluarga Ji juga menderita kerugian besar. Ini sepertinya bukan akting, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Informasi ini mengatakan bahwa keluarga Ji menderita kerugian besar dan hampir musnah. Akan tetapi, mengapa tidak ada berita tentang Jiruyu? Apa yang terjadi dengannya? Kata Chen Sisi. Tiba-tiba dia bertanya. Master Sekte Iblis Ilusi sesaat terkejut. Tapi dia tidak menyangka Chen Sisi akan menanyakan hal ini. Dia tiba-tiba memikirkan informasi yang dia lihat sebelumnya. Keluarga Ji, Jiruyu, sepertinya sama dengan Chen Sisi yang telah jatuh cinta kepada seorang pria bernama Qin Chen. Dia seharusnya baik-baik saja. Sejauh yang saya tahu, Jiruyu juga menerobos ranah Martial Emperor di markas keluarga Ji. Tetapi untuk situasi spesifiknya tidak jelas, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Bukankah Jiruyu harusnya membalas dendam kepada Istana Berkabut? Kata Chen Sisi. Membalas dendam? Itu tidak mungkin. Keluarga Ji adalah anjing Istana Berkabut. Anak keluarga Ji tidak mungkin melakukan hal itu hanya demi seorang pria. Sisi, kamu harus ingat yang disebut cinta itu hanya menipu diri sendiri, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Tidak mungkin. Jiruyu seharusnya tidak mungkin mengkhianati Shao Chen. Lalu, di mana Yukiansu? Kata Chen Sisi dengan tiba-tiba. Istana Berkabut diserang oleh pria kuat misterius beberapa hari yang lalu.
Dikatakan bahwa dia adalah penguasa dari Kekaisaran Xuan Yuan. Setelah penyerangan itu, keberadaan Yu Qianzu tidak diketahui. Seharusnya dia sudah mati, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Apa, Qianzu sudah mati? Kata Chen Sisi dengan terkejut. Master Sekte Iblis Ilusi menggelengkan kepalanya, kemudian dia mencibir. Jangan memikirkannya, setelah Anda meninggalkan alam Yu kuno, Yu Qianzu tidak melakukan apa-apa. Dia patuh kepada Istana Berkabut dan menjadi murid inti Istana Berkabut, menikmati banyak sumber daya. Chen Sisi terdiam sejenak. Setelah beberapa saat dia berkata, "Saya ingin pergi ke markas keluarga Ji. Master Sekte, dapatkah Anda mengirim saya?" "Tidak bisa," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Chen Sisi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang melolong, dan mata Chen Sisi sangat menakutkan. "Kamu telah berjanji padaku bahwa selama aku bertahan, kamu akan membantuku menangani Istana Berkabut," kata Chen Sisi dengan dingin. Master Sekte Iblis Ilusi terkejut. Aura yang dikeluarkan Chen Sisi benar-benar sangat menakutkan. Luar biasa, gua hantu neraka ini benar-benar tidak mengecewakanku. Mata Master Sekte Iblis Ilusi penuh dengan kecemerlangan. Sesaat kemudian dia berkata, "Tarik auramu, kamu salah paham. Sekte ini tidak mencoba untuk mengkhianatimu, tapi selalu bersamamu sekarang. Tapi untuk saat ini, keadaannya tidak memungkinkan untukmu pergi ke markas keluarga Ji." "Lalu, kapan saya bisa pergi?" kata Chen Sisi dengan marah. "Jangan khawatir, itu secepatnya. Namun jika Master Sekte ini tidak salah, saat ini jiwamu telah menderita rasa sakit dari 10.000 setan pemakan jiwa. Walaupun energi iblis ini dapat meningkatkan kultivasimu, tapi itu perlahan-lahan akan menggerogoti jiwamu sampai menghabiskan kekuatan jiwamu," kata Master Sekte Iblis Ilusi. "Saya tidak peduli," kata Chen Sisi dengan dingin. "Tapi aku peduli. Aku akhirnya mengolahmu. Jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Tidak ada solusi untuk jiwa iblis dalam pikiranmu. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang dimana di tempat itu akan menekan kekuatan semua iblis di pikiranmu. Jika kamu beruntung, kamu tidak dapat lagi ditelan oleh kekuatan roh jahat ini, dan kultivasimu juga akan terkonsolidasi. Setelah itu selesai, Master Sekte ini akan benar-benar memenuhi janjinya," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Chen Sisi tertegun untuk waktu yang lama, kemudian dia berkata, "Di mana?" "Laut Guntur. Dengan kekuatan Guntur di lautan Guntur, kamu dapat menekan semua kejahatan dan pesona dan menekan kekuatan semua setan di tubuhmu. Pada saat itu masa depanmu benar-benar tidak terbatas," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Master Sekte Iblis Ilusi. Di saat Chen Sisi keluar dari gua hantu neraka, kita bergeser ke tanah leluhur keluarga Ji. Saat ini Qin Chen akhirnya meningkatkan basis kultivasinya dan hampir menerobos tahap tengah Martial Emperor, namun dia menghentikannya. Dia tidak berani melanjutkan kultivasinya karena benih parasit di pikirannya tiba-tiba berdenyut dan mengeluarkan napas yang mengerikan. Akar benih parasit berkeliaran jauh di dalam pikiran Qin Chen. Jika ada yang bisa melihat benih parasit di benak Qin Chen, mereka pasti akan merasakan merinding. Akar benih parasit perlahan menyusup ke laut jiwa Qin Chen, ingin mengakar dengan jiwanya. Ini mengharuskan Qin Chen berhenti dari kultivasinya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia secara paksa menerobos tahap tengah Martial Emperor, itu pasti akan menyebabkan benih parasit berubah. Ada sekitar 30% kemungkinan benih parasit emas ini akan menangkapnya. Jadi dia tidak berani mengambil resiko ini. Meskipun benih parasit benar-benar ingin menangkapnya, Qin Chen bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apakah itu teknik terlarang jiwa surgawi atau buku kuno misterius yang selalu muncul apabila Qin Chen dalam krisis? Akan tetapi Qin Chen, dia tidak berani bertaruh. Sebelum krisis yang sebenarnya datang, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Jadi, dia hanya bisa tiba-tiba berhenti untuk terus berkultivasi, dan bahkan menghentikan terobosannya ke tahap tengah Martial Emperor. Qin Chen tahu dengan jelas bahwa sebelum menyelesaikan masalah benih parasit,
akan sangat sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk memasuki tahap tengah Martial Emperor. Kemudian dia membuka matanya dan tidak bisa menahan erangan sedikit. Shao Chen, ada apa denganmu? Meskipun Jiruyu dan Yukiansu tengah berkultivasi, mereka memiliki jejak persepsi yang memperhatikan Qin Chen. Pada saat ini melihat Qin Chen tiba-tiba mengerang, mereka segera berhenti dan menoleh. Bukan apa-apa, ini masalah benih parasit. Saya merasa benih parasit ini semakin mengancam saya, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Apakah benih parasit dalam pikiranmu akan segera meledak? Yukiansu dan Jiruyu terkejut. Mereka secara alami tahu apa yang disebut benih parasit itu. Mendengar itu Qin Chen mengangguk, tetapi dia tidak banyak berbicara. Kemudian persepsinya memeriksa ke dalam pikiran Yukiansu. Kemudian Qin Chen terkejut melihat benih parasit di pikiran Yukiansu sebenarnya menyusut. Bukan hanya menyusut, tetapi hampir tidak terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Chen mengerutkan kening. Ada kekuatan khusus dalam pikiran orang ini yang terus menekan perkembangan benih parasit. Sebaliknya benih parasit dalam pikiranmu tidak ditekan oleh kekuatan apapun dan secara alami berkembang lebih lancar. Terlebih lagi, benih parasit di pikiranmu itu adalah benih parasit emas yang lebih kuat daripada benih parasit perak, kata Lao Yuan. Suaranya tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Saat ini Pu Qianqun juga mengetahui kondisi Qin Chen dan sangat prihatin. Secara alami Qin Chen tidak menyembunyikannya dan dia menceritakan seluruh ceritanya kepada Pu Qianqun. Bagaimanapun Pu Qianqun adalah presiden Bloodline Holy Land, siapa tahu dia punya metode. Yang Anda maksud adalah jika Anda ingin memecahkan benih parasit ini, Anda harus terlebih dahulu mencapai kondisi pelepasan jiwa. Dan jika Anda ingin mencapai kondisi pelepasan jiwa, tubuh Anda harus terlebih dahulu mencapai alam tanpa kebocoran, kata Pu Qianqun. Qin Chen mengangguk. Saudara Pu, apakah Anda punya cara untuk mengatasinya? Kata Qin Chen. Alam tanpa kebocoran, saya telah membacanya di sebuah buku kuno. Untuk melakukan ini, kekuatan darah harus sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisik, yang sangat sulit. Bahkan di zaman kuno, sangat sedikit master yang bisa melakukan ini, kata Pu Qianqun berkata sambil mengerutkan kening. Yah, itu dia. Qin Chen tersenyum pahit, karena kucing hitam juga mengatakan hal yang sama. Untuk mencapai keadaan tanpa kebocoran, dia harus benar-benar menggabungkan tubuh dan darahnya. Tetapi Qin Chen tidak dapat melakukan ini. Dia juga adalah Master Bloodline Holy Land teratas di kehidupan sebelumnya. Dan dia tidak bisa melakukan ini, menunjukkan betapa sulitnya mencapai keadaan tanpa kebocoran. Apa Bloodline-mu? Kata Pu Qianqun. Dia tiba-tiba bertanya. Qin Chen mengulurkan tangannya dan segera gelombang kekuatan gemuruh menghilang dan serangkaian busur guntur melintas dengan aura kehancuran. Darah petir, kata Pu Qianqun dengan sedikit terkejut. Ini jelas merupakan salah satu garis keturunan paling langka di benua Tianwu. Guntur yang mewakili hukuman dan kehancuran, tetapi juga mewakili vitalitas, termasuk semua hal, jelas merupakan salah satu garis keturunan teratas. Jika kamu ingin mengintegrasikan darah dan tubuhmu, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi. Lebih baik memiliki lingkungan seperti itu. Tetapi kamu sebenarnya adalah darah guntur. Ini agak merepotkan. Tidak banyak tempat di mana Anda memiliki guntur di daratan. Tapi ada satu tempat yang paling bagus untuk Anda berlatih, kata Pu Qianqun. Kemudian dia menatap Qin Chen lalu berkata, Laut Guntur. Laut Guntur. Ketika Pu Qianqun mengucapkan kata itu, Qin Chen tiba-tiba memikirkan tempat ini dan kemudian langsung berkata dengan semangat, bagaimana saya lupa dengan tempat ini? Laut Guntur adalah salah satu area terlarang yang paling menakutkan di Martial Domain. Itu diisi dengan guntur. Itu terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu. Di lautan guntur ini, guntur bergemuruh di mana-mana. Dikatakan bahwa itu adalah laut, namun bahkan tidak ada setetes air pun. Itu hanya penuh dengan guntur, dan guntur yang tak ada habisnya. Siapapun yang masuk, itu akan diledakkan menjadi bubuk oleh guntur. Namun, karena kekuatan guntur ini memiliki efek memurnikan daging sang seniman bela diri, masih banyak orang dalam seni bela diri yang akan mengalami dan meredam daging di pinggiran laut guntur. Tapi, setiap tahun ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh ke dalamnya, menghasilkan banyak harta di dalamnya.
Dalam kehidupan sebelumnya, Kinchan secara alami telah memasuki Laut Guntur, tapi dia hanya dibaptis di pinggiran tanpa masuk terlalu dalam. Namun di kehidupan kali ini, itu berbeda. Garis keturunannya adalah guntur. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.